menamainya pohon ara bagi kehidupan orang percaya. Perhatikan bahwa pohon ara itu adalah pohon yang berbuah di segala musim. Sama-sama bilang pohon yang berbuah di segala musim. Jadi pohon ara itu tidak ada kata untuk tidak menghasilkan buah. Musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim semi, musim apapun, yang namanya pohon ara itu pasti akan tetap berbuah. Berbeda dengan pohon anggur. Pohon anggur dia berbuah ada musimnya. Nah, pohon ara ini ditanam di kebun anggur. Nah, saudaraku, bicara tentang pohon anggur, bicara tentang kebun, yang punya kebun tentang kehidupan kita itu adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa pohon anggur itu bicara tentang kebaikan-kebaikan Allah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dalam suka duka, dalam setiap musim kehidupan, kebaikan-kebaikan Allah itu selalu kita alami di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar. Nah, Allah taruh pohon ara di tengah-tengah pohon anggur. Nah, satu waktu datang, Tuhannya atau Allah datang, tidak menemukan buah apa-apa. Perhatikan bahwa pohon ara ini, kalau di Israel itu pohon ini sangatlah penting. Buat orang Israel, pohon ara ini sangat sakral. Jadi kalau pohon ara ini hasil buahnya itu menentukan akan datang bencana atau akan datang kedamaian. Pohon ara ini adalah gambaran kita anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang ditanam di dalam kebun anggurnya Tuhan. Kebun anggur itu bicara tentang kebaikan-kebaikan Allah yang kita alami. Tidak terhitung. Saking banyaknya kebaikan Allah, tak ada satu kuasa manusia yang mampu menghitung. Nah, pohon ara ini ditaruh di tengah-tengah kebun pohon anggur. Saudaraku, buah dari pohon ara itu menentukan akan datang bencana dan akan datang kedamaian. Kalau pohon ara bagi orang Israel sampai hari ini, kalau ada pohon ara yang kalau ditemukan tidak berbuah, berarti mereka mempercayai bahwa akan datang bencana. Tetapi kalau pohon ara itu berbuah, berarti akan datang kedamaian, hal yang baik yang akan dialami. Begitu juga dengan kita orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita tidak menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita, akan datang apa? Bencana. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, pohon ara ini adalah gambaran orang yang percaya kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kita, akan mendatangkan apa? Mendatangkan bencana. Tapi kalau kita menghasilkan buah kebenaran, bermanfaat benar buat orang lain, bermanfaat benar buat orang-orang yang ada di sekitar kita, akan datang yang namanya kedamaian. Dari begini, menghasilkan buah itu menentukan datangnya kedamaian atau datangnya bencana. Saudaraku, berakar, tentu semua kita ini berakar di dalam Yesus Kristus. Iman kita adalah Yesus Kristus. Perhatikan ya, buah kebenaran yang kita hasilkan itu menentukan datangnya bencana atau datangnya kedamaian. Halo. Dari sini kita simpulkan bahwa Tuhan tidak merancangkan hal yang jahat buat kita. Tuhan tidak merancangkan bencana buat kita. Tetapi karena kita salah memilih dan memutuskan tidak menghasilkan buah di dalam kebenaran, apa yang terjadi? Bencanalah yang kita alami di dalam keluarga kita, di dalam keuangan kita, di dalam seluruh area aspek kehidupan kita. Jangan salahkan situasi, jangan salahkan kondisi, jangan salahkan orang yang ada di sekitarmu. Karena yang menentukan datangnya bencana, datangnya kedamaian di dalam hidupmu itu adalah apa? Buah yang kamu hasilkan. Nah, kalau buah kebenaran yang kita hasilkan, akan datang damai sejahtera, akan datang sukacita, akan datang kedamaian, akan datang keharmonisan. Nah, kalau kita nggak pernah bertumbuh menghasilkan buah di dalam kebenaran, jangan-jangan bencana yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, jangan-jangan itu karena ulah kita sendiri. Itu karena siapa?
ulah kita sendiri. Karena Tuhan itu taruh kita itu di tanah yang baik. Tuhan itu taruh orang percaya itu di kebun anggur yang baik. Saudaraku, statement-statement di gereja luar sana, mereka bilang begini, banyak berdoa banyak berkat, sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak diberkat. Nggak ada di Alkitab. Yang saya percaya bahwa sejak manusia diciptakan, Allah telah mengaruniakan kebaikan demi kebaikan, berkat kepada berkat kepada semua umat ciptaannya. Jadi nggak perlu kita teriak-teriak minta berkat, Tuhan sudah memberkati kita. Kita nggak berdoa kepada Yesus pun juga, itu bukan ukuran berkat. Jadi berkat itu tidak diukur dari banyaknya kita berdoa, sedikitnya berdoa atau tidak berdoa. Santiago Uno, Roma Irama nggak pernah berdoa kepada Tuhan Yesus, tapi kira-kira hidup mereka lebih makmur dari kita enggak? Lebih makmur. Kita yang bersemangat ibadah gereja, tetapi hidup kita karu-karuan. Berarti begini, ukuran berkat itu bukan dari banyaknya doa atau sedikitnya doa atau tidak berdoa. Karena berkat itu Tuhan sudah karuniakan. Buktinya apa? Tuhan taruh kita di kebun anggur. Amin. Yang mendatangkan bencana dan kedamaian itu bukan situasi, keadaan, kondisi. Bukan salah kebun anggurnya. Bukan salah Tuhan yang menaruh pohon ara di kebun anggur. Karena pohon ara itu dimanapun ditempatkan, dia menghasilkan buah kapan saja. Musim berganti musim tidak akan mempengaruhi pohon ara untuk tidak berbuah. Satu waktu datang, yang punya kebun itu cari pohon ara yang spesial itu. Sama-sama bilang pohon ara yang spesial itu. Sama-sama bilang pohon ara yang berharga itu. Sama-sama bilang pohon ara yang terprioritas itu. Dicari sama Tuhan, dicari sama Yesus. Yesus datang tidak cari pohon anggurnya, tetapi yang Yesus cari itu adalah satu pohon ara yang ditaruh di tengah-tengah kebun anggur. Wih, buat Yesus sebelum dia datang ke kebun anggur, hatinya berbunga-bunga, happy, bersemangat. Wih, saya udah tanam itu pohon ara. Oh, saya punya kerinduan, saya datang, saya ketemu, saya lihat buahnya, saya akan ambil buahnya dan saya akan menikmati buah itu. Luar biasa semangatnya yang punya Tuhan. Waktu Tuhan itu datang mulai dari pintu masuk kebun anggur, waktu dia mendekati pohon ara itu, apa yang terjadi? Tidak ditemukan buah apa. Yesus sedih, tuannya sedih. Tetapi pengelola ini minta anugerah, sama-sama bilang minta anugerah. Tuhan, janganlah pohon ara itu ditebang. Kasih waktulah. Siapa tahu minggu depan, bulan depan, tahun depan datang Tuanku menemukan buah. Saya mau bilang begini, sepantasnya, sewajarnya, selaki-laki kita ini udah selesai. Tampan dan model kayak koleksi begini selesai, lewat. Kalau Tuhan kita tidak secepatnya menyerupai Yesus Kristus, kita hidup di dalam Taurat, semua kita ini selesai. Mati karena apa? Kita ini orang jahat. Kita ini orang yang gak pantas. Tapi hanya boleh karena kita diberikan kesempatan. Yang sampai kiri kanannya, jangan sok-sok. Ya, kamu diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berbuah manis. Kira-kira Tuhan itu datang tahun depan, minggu depan. Wih, ternyata Om Angel tidak sama seperti cerita orang di waktu yang lalu. Wih, ternyata Papa Jose itu salah besar, nggak sama lagi seperti yang lalu. Ternyata Papa Tulus sudah nggak sama seperti minggu kemarin. Papa Tulus sudah berbeda. Tuhan dapatkan buah yang manis dan Tuhan bisa menikmati buah itu. Dan Tuhan bilang apa? Ku buang saja dan ku biarkan pohon ara ini terus bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, bisa dinikmati oleh orang banyak. Amin. Saudaraku mengerti kata percuma tadi? Ya, jangan sampai
Kita ada di kebun anggur tetapi hidup kita percuma. Sama-sama bilang percuma. Percuma beta susah dirantau. Kalau ada yang mau masuk enggak itu. Jangan sampai percuma. Jangan sampai percuma hidup kita. Maksudnya begini. Puji Tuhan kita udah ibadah hari Minggu. Puji Tuhan kita rajin pemuritan. Puji Tuhan dengan semuanya itu. Tetapi jangan sampai semuanya diakhiri dengan kata percuma. KTP kita Kristen, orang tua papa mama kita Kristen, tetapi tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Ingat, tadi yang pengelola kebun itu bilang begini, Tuanku yang baik hati. Mungkin dia ragu. Izinkanlah Mama Eka ini, izinkanlah Mama Floren, izinkanlah Mama Hilda. Siapa tahu tahun depan Tuanku datang menemukan buah yang manis. Men, siap menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis itu adalah buah yang bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Buah perkataan, ya perkataan kita dijaga, ya. Jangan sampai kita perkatakan itu adalah sakit, kelemahan. Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan siapa? Iblis senang kalau kita bilang kita sakit dan sakit. Karena itu tujuan iblis. Iblis senang kalau kita itu curhat kere miskin. Iblis senang karena itu tujuannya. Kere miskin di sini bukan diukur dari uang, ya maaf Bapak Ibu Saudara. Bukan diukur oleh materi, bukan. Tetapi miskin di sini, kere di sini adalah miskin hati untuk mengucap syukur, miskin hati untuk selalu bersyukur atas situasi keadaan yang terjadi. Biarlah Tuhan datang, Tuhan menemukan buah yang manis. Amin. Kalau kita berkata kere miskin, sakit. Yang bertepuk tangan siapa? Kita memberikan mahkota itu kepada siapa? Iblis. Yang tertawa terbahak-bahak, saya mampu menipu dia, saya mampu mendustai dia, saya mampu membohongi dia. Dengan cara apa? Saya taruh kelemahan sakit di dalam tubuhnya seperti duri dalam daging. Satu waktu Paulus ngadu sama Tuhan, Tuhan, duri yang ada di dalam dagingku ini terlalu berat. Tapi Tuhan bilang begini, justru dalam kelemahan itulah engkau belajar untuk mengucap syukur. Dalam kelemahan engkau kuat. Bagaimana kita mau berkata kepada orang lain kita mengalami mujizat kalau kita tidak mengalami yang namanya sakit, penyakit atau persoalan pergumulan? Hasilkanlah buah yang manis. Cerita hidupmu harus memberikan dampak dan perubahan kepada orang yang ada di sekitarmu. Amin. Oke, saya tutup dengan ayat yang terakhir. Jadi ngerti ya, kalau tidak menghasilkan buah berarti akan datang apa? Bencana. Tetapi kalau menghasilkan buah kebenaran akan datang kedamaian. Jadi yang menentukan datangnya bencana atau menentukan datangnya kedamaian itu siapa? Siapa? Kak Lexi, Kak Frankie, Pak Sadrak, Kak Eli, atau pendeta atau hamba Tuhan atau agama Kristen? Tidak. Yang menentukan datangnya bencana itu adalah kita. Dan juga yang menentukan datangnya kedamaian sukacita itu adalah siapa? Kita. Karena itu ya, Alexi titip pesan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan kalau boleh berikan kesempatan. Kesempatan itu bicara tentang apa? Waktu. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara begini, bukan karena kita sehat makanya kita ada sampai hari ini. Saya ulang ya, bukan karena kita sehat makanya kita ada sampai hari ini, tetapi karena Tuhan kasih kita kesempatan loh. Jadi waktu yang kita nikmati hari ini sebenarnya itu adalah sisa waktu hidup kita. Halo, waktu yang ada sekarang ini termasuk waktunya Kaleksi loh, umurnya saya ini adalah sisanya. Kak Frankie juga sisa. Emang siapa yang
berharap mati nanti umur 200 tahun? Ada? Atau mati berumur 150 tahun? Ada? Ada di sini? Pada nggak mau semua ya? Nyusahin orang ya? Ya berarti beginilah, rata-rata kan Alkitab bilang 70. Ya kalau saya sekarang kurang lebih umur 42, berarti kalau mencapai 70 berarti sisa berapa? Kalau mencapai, kalau mencapai, tetapi kalau tidak mencapai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sok-sokan umur panjang, iya kan? Nggak apa-apa kok saya tidak menghasilkan buah kebenaran, buah ketekunan, nggak apa-apa kok, kelihatannya saya masih kuat, kokoh kok, bugar kok. Hei, kita ada sampai hari ini bukan karena kita sehat. Sekali lagi ya, boleh ditangkap. Okelah, sehat itu sempat, itu hanya sarana. Kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan kasih kita kesempatan, waktu untuk apa? Benahi diri, perbaiki cara hidupmu. Amin. Benahi diri dan memperbaiki hidup atau memperbaiki cara hidupmu. Jadi bukan soal tidak bisa berubahnya, tidak bisa menghasilkan buahnya. Bukan itu persoalannya. Sekali lagi ya, bukan tidak bisa menghasilkan buah kebenaran dalam kehidupan kita. Bukan soal tidak bisanya, tetapi yang menjadi persoalannya adalah mau apa enggak lu benahi diri, mau apa enggak koreksi diri, mau apa enggak belajar untuk berubah. Amin. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan buat kita ada hari ini bukan karena kita sehat, tetapi itu adalah kesempatan di sisa hidup kita supaya apa? Kita belajar apa? Belajar apa tadi? Benahi diri dan perbaiki cara hidup. Selamat siang, God bless, Tuhan memberkati.